Pemilihan umum legislatif baru saja usai. Bagi caleg yang meraup suara banyak, tentunya hal yang menyenangkan dan disyukuri. Lalu bagaimana dengan caleg yang gagal duduk di kursi parlemen lantaran suara jeblok? Tentunya, hari-hari pasca pileg ibarat mimpi buruk. Apalagi jika mereka sudah mati-matian berjuang merayu pemilih dan menggelontorkan uang banyak. Seorang calon anggota legislatif asal Parepare, Sulawesi Selatan memaksa warga yang menempati lahan miliknya untuk angkat kaki. Hal tersebut karena suara yang didapatnya tak sesuai dengan yang diharapkan. Saryana hanya bisa pasrah karena caleg yang juga tuan tanah mengusirnya dari tempat yang berlokasi di Jalan Pitang, Kecamatan Soreang, Parepare ini. Ternyata maunya dia yang tahu kalau dia punya suara. Ternyata cuma ada error 2 mungkin error. Ibu ditarget berapa Bu sama yang punya tanah ini? Ya 10. Maunya dia mungkin lebih 10 toh. Terus yang ibu dapatkan sebagai saksi berapa? Cuma 5. Cuma 5. Selain rumah Saryana, 2 warga lain juga dipaksa membongkar rumahnya. Sejumlah warga di Kampung Lontar, Jiwantaka, Serang, Banten ini mengaku dipaksa oleh salah satu tim sukses partai untuk mengembalikan amplop berisi uang pecahan 50.000 yang telah disebar sebelum pencoblosan. Di Cirebon, Jawa Barat, Padepokan Al Bustami terus didatangi politisi yang mengalami depresi. Para caleg gagal ini mengaku enggan berada di rumah dan memilih di Padepokan. Lantaran tak kuasa menanggung malu, mereka memendam kekecewaan terhadap tim sukses yang ternyata hanya memanfaatkan harta bendanya tanpa kerja nyata dengan dibuktikan perolehan suara. Menjadi anggota dewan ternyata menjadi impian banyak orang dan mereka rela berkorban apapun untuk mewujudkan impian itu. Namun sayangnya mereka siap menang tetapi tidak siap kalah. Akibat gagal menjadi caleg ternyata akhirnya mengakibatkan sejumlah orang mengalami tekanan jiwa. Ini tidak hanya terjadi pada pemilu kali ini, namun juga di pemilu-pemilu sebelumnya selalu saja ada fenomena seperti ini, bahwa ada beberapa orang di sejumlah daerah bahkan selalu ada saja yang mengalami tekanan jiwa akibat gagal menjadi caleg. Kita akan memperbincangkan malam hari ini mengenai hal ini, dan kami juga masih menunggu narasumber, yaitu salah satu caleg yang mengalami tekanan begitu akibat gagal menjadi caleg. Kami masih menunggu, masih dalam perjalanan, namun di studio saat ini sudah bersama saya ada Bang Effendi Ghazali. Apa kabar? Kabar baik ya, mudah-mudahan. Tadi pemirsa nggak ketukar ya waktu saya berdua di shoot, ditulis di bawahnya caleg stres gitu. Dipikirnya saya ya. Keterangannya ya, memperjuangkan diri. Saya berempati lah tetap. Iya. Ini tentunya memprihatinkan ya buat kita. Dan ada Mbak Popi juga selaku psikolog sudah hadir bersama kami. Kita juga masih menunggu ya salah satu tamu kita, yaitu caleg yang sangat disayangkan gagal menjadi. Tapi tadi menarik loh kata Popi bahwa kalau gangguan jiwanya berat, dia bisa nggak sampai sini. Oh iya, nggak sampai. Seberapa berat lagi? Seberapa berat ya? Iya. Nanti mungkin ketika sampai sini bisa berbincang ya dengan kita seperti apa kemarin pengalamannya. Namun Bang Effendi, kalau kita lihat seperti ini tidak hanya terjadi saat ini ya. Kalau Anda mengamati tidak jumlahnya untuk kali ini apakah meningkat dari pemilu sebelumnya mungkin? Sayangnya data yang ada itu saya lihat itu data pemilu 2009 dan itu justru dikutip oleh Viva News dari Kementerian Kesehatan yang mengatakan dia punya hitung-hitungan kalau yang gangguan jiwa berat itu 0,46%. Kalau yang ringan 11,41% dari jumlah caleg yang ada, sehingga jumlahnya untuk 2009 yang berpotensi mengalami gangguan jiwa baik ringan maupun berat itu 7.376 orang. 7.000. 2009. Oke. Nah, sekarang ini
Kira-kira jumlah yang maju caleg itu sekitar 200.000 orang ya. 200.000 orang ya. Itu artinya yang kursi yang diperebutkan hanya 19.699 atau 20.000 kursi. Untuk keseluruhan itu ya? Ya, seluruh Indonesia. keseluruhan dari DPR 1, DPR 2 dan DPD. DPR saja lebih kecil lagi dong ya? Iya. Tapi mereka punya ya waktu itu datanya yang cukup detail. Jadi misalnya mereka mengatakan di catatan ini kalau yang punya potensi mengalami gangguan jiwa berat untuk DPR itu 49 orang. Lalu DPR tingkat 1 496, DPD 4 orang, lalu ada 6.827 untuk DPR tingkat 2. 6.000? Ya, itu yang potensi gangguan jiwa berat. Jumlahnya tidak sedikit Bang Effendi. Yang lebih bahaya lagi yang potensi gangguan jiwa ringan 1.246 untuk DPR pusat, 12.312 untuk DPR tingkat 1, 111 untuk DPD, dan 169.148 untuk DPRD tingkat 2. Caleg ini ya. Itu 2009. Ketika politik uangnya katanya masih bisa sekitar harga-harganya 50.000. Sekarang minimal katanya 75.000. Jadi ya ini diperkirakan lebih besar lagi. Iya. Money politiknya saat ini lebih tinggi. Artinya mungkin caleg juga mengeluarkan biaya lebih besar juga begitu ya. Sehingga mungkin itu yang menjadi. Tapi itu yang menarik kita tunggu teman kita yang akan datang ini karena kita harus tahu apakah yang menyebabkan dia mengalami tekanan atau gangguan jiwa itu karena semata politik uang atau misalnya malu misalnya karena gagal. Iya. Tetapi dari pengalaman sebelumnya begitu yang masuk kategori gangguan jiwa berat itu seperti sampai merusak begitu Bang Effendi? Enggak, kelihatannya ada 1 atau 2 yang dikabarkan lari-lari di jalanan pakai celana pendek gitu ya. Itu merusak atau tidak itu? Ya udah jelas. Bagaimana udah sampai buka baju, udah sudah termasuk. Udah levelnya udah berat ya. Udah berat. Sampai kan dia berarti kan dia nggak tahu dirinya lagi, gitu kan, nggak tahu identitasnya lagi, nggak tahu. Jadi perasaan itu udah nggak ada lagi gitu loh, perasaan untuk malu dan lain-lain. Memang memakai pakaian dalam aja keliling-keliling ya, berarti udah cukup berat. Kalau itu bisa ya tekanan jiwa atau gangguan jiwa seperti ini tiba-tiba muncul begitu ketika kita mengalami tekanan begitu bisa ya? Bisa. Jadi sebenarnya pemahaman stres itu adalah tekanan, gitu kan? Tekanan yang dihadapi oleh seseorang. Pada saat seseorang itu tidak mampu menghadapi kenyataan yang di depan dia, dia mental nggak sanggup menghadapi kenyataan, mungkin kenyataannya harus membayar hutang, gitu kan? Mungkin kenyataannya tidak dilulukan lagi. Kan pada saat dia dipromosikan kampanye, luar biasa, orang-orang kan bangga banget kan, dan duduknya di depan dan lain-lain. Terus tiba-tiba dia nggak dihargai lagi. Mungkin dia sudah membuat planning-planning tertentu, bicara dengan masyarakat, dan tiba-tiba nggak menang, itu juga membawa dampak secara sosial. Nah, harus membayar hutang. Itu yang lebih membuat bebannya lebih berat begitu ya. Harus memikirkan hutang, uang juga udah habis-habisan. Dan yang menarik dari kasus ini ya, saya melihat bahwa untuk caleg dan untuk mencalonan diri, ternyata tuh uang itu no limit. Artinya gini, kebutuhan masyarakat dia akan minta pada saat kebutuhan itu orang, saya akan peduli terhadap Anda, Bapak Ibu sekalian pilihlah saya bla bla bla. Nah, orang akan minta apa saja. Dia minta ini dan itu no limit. Jadi dia memtargetkan katakan 100 juta, bisa bergerak 150, 250 sampai 500 juta. No limit memang itu begitu ya? Utang kali ya? Yes, dan karena udah uangnya nggak ada lagi. Dari mana kan? Akhirnya dia pinjam, jual rumah, jual mobil, dan melakukan juta cara. Udah dikit lagi penghitungan suara aja, itu masih perlu uang lagi. Itu kalau dalam komunikasi terkenalnya begini, katanya dulu gila caleg, jadi gila menjadi caleg. Enggak, gila caleg itu maksudnya gila menjadi caleg. Sesudah tahu hasilnya jadi caleg gila katanya. Dibalik kan. Tapi ironis ya Bang Ghazali, karena sebelum akhirnya memutuskan menjadi caleg kan harusnya dari parpol pun harus dipersiapkan betul begitu ya, mulai dari perekrutan, kemudian juga kan saya belum pernah dengar tuh ada parpol yang mempersiapkan pelatihan secara khusus psikologis buat caleg-caleg. Oke. Sepertinya tamu kita sudah datang. Kita akan langsung undang saja. Tetapi ini suaminya dari yang calegnya adalah Mbak Nur Asia. Selamat malam. Selamat malam Pak Wiwit. Apa kabar? Baik Pak. Silakan Pak Wiwit. Pak Wiwit adalah suami dari istrinya yang menjadi caleg. Saya tukeran. Yaitu Ibu Nur Asia. Saya tukeran karena bajunya sama. Oh iya.
Bu Nur Asia, Pak Wiwit tidak datang atau dalam perjalanan? Nanti. Baik. Nanti kita akan dengarkan cerita dan juga pengalaman dari Pak Wiwit dan juga Bu Nur Asia. Nanti masih kita tunggu kedatangannya. Kita dengar pengalaman dari keluarga atau suaminya dulu. Betul. Ya. Nanti kita dengar ya setelah jeda komersial, kita akan kembali lagi. Tetap bersama kami.